Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat. Ya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Alhamdulillah sudah sampai halaman 160. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Tambihun ini masih tentang sholat berjamaah, Ustaz. Jadi ngaji Irsyadul Ibad sebenarnya susah, Ustaz, karena dia kayak matan gitu ya. Perlu kepada syarah panjang lebar. Makanya ada syarahnya. Tambihun ini satu tambih fi tafsili hukmi sholatil jama'ati wa ba'di mustahabbatiha. Pada menguraikan hukum sholat berjamaah dan sebahagian kesunahan-kesunahannya sholat jamaah. Innal jama'ata fi adai maktubatir rijalil ahraril muqimina fardu kifayatin alal arja. Sungguhnya sholat jamaah, sungguhnya berjamaah dalam menunaikan sholat fardu. Bagi laki-laki yang merdeka lagi mukim, itu fardu kifayah atas pendapat yang paling kuat. Jadi dalam madhab syafi'i ini, dalam madhab syafi'i, sholat fardu berjamaah, fardu kifayah. Jadi sholat fardu di sini kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat fardu in. Ini maktubah maksudnya berarti sholat fardu yang selain Jumat ya. Ini lirrijali di sini maktubati lirrijalil ahram. Untuk laki-laki, keluar perempuan, merdeka, keluar apa, mukim, keluar musafir ya. Itu fardu kifayah. Alal arjah di atas pendapat yang paling kuat fi mazhabina dalam mazhab kita. Mazhab Syafi'i maksudnya. Fardu kifayah. Bukan sunnah muakkad, Ustaz. Wa fardu ainin inda Ahmad bin Hambalin, dan itu fardu ain di sisi Ahmad bin Hambal. Fardu ain beliau sholat berjamaah. Cuma walaupun fardu ain bukan berarti syarat sahnya sholat, bukan juga. Artinya misalkan dia nggak sempat berjamaah, sholat sendiri tetap sah, Ustaz. Cuma dosa meninggalkan fardu ain. Jadi keras ini, makanya ini keren banget kan. Tetangga kita kan rajin sholat jamaah ini nih, mazhab Hambali. Karena fardu ain. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, menurut Atha, Auza'i, Ibni Abisur, wa Ibnil Munzir, wa Ibni Khuzaimah. Wa syaratun li sihhati shalah inda Dawud. Dan sholat jamaah itu menjadi syarat bagi sah sholat menurut uh, Daud Ad-Dhahiri. Ya, ini lebih keras lagi kan? Kalau nggak sholat berjamaah, sholat fardu nggak sah. Nah itu sah. Wa yang bagi taswiyatus sufuf, dan sepantaslah oleh meluruskan saf. Melurus taswiyah ini meluruskan dan merapatkan. Arti taswiyah, ya, sawu sufufakum kan? Nah, ratakan dan rapatkan saf. Nah, itu lurus dan rapat. Ini beliau menjelaskan apa makna taswiyah. Wahya saddul furaji fiha. Dianya taswiyah itu menutupi lubang-lubang dalamnya saf. Kalau ada lubang renggang kita tutupi. Itu namanya taswiyah. Ya. Wa itmamu safil awali fal awali, dan sepantaslah oleh menyempurnakan saf yang pertama maka yang pertama. Artinya sesudah penuh saf di depan baru kita tambah saf di belakangnya. Ini sunnahnya seperti itu. Jadi sunnah ini sunnah-sunnah pokok ini. Kalau sunnah ini nggak kita lakukan bisa luput fadilah jamaah, bisa nggak dapat
fadilah jamaah. Nah, tunggu sedikit tunggu, tunggu Ya. sedikit tunggu. Ini waktu saya umroh dulu tunggu. Jadi itu kan masjidnya lah, masjidnya eh, luas ya tunggu ya. Di Mekah atau di Madinah sama aja. Nah, ketika ketika sholat jamaah sudah dimulai, itu safnya banyak yang putus-putus tengku. Yang di tengah-tengah kosong, artinya di sop yang di tengah kosong, nanti sop yang ke sepuluhnya ada lagi jamaahnya gitu ya. Itu gimana tengku ya? Ya, sementara ini kan wa itma mustafil awal fal awal gitu ya. Ya aturannya seperti ini Ustaz. Itu berarti menyalahi aturan dimanapun kan? Iya makanya makanya saya merasa ini mungkin ada dalilnya atau gimana gitu. Ya. Coba nanti kalau apa kalau Tengku apa namanya kalau kalau Tengku umroh pasti tahu Tengku apa bagaimana keadaan keadaan orang-orang yang sholat di Mekah Madinah itu tuh itu nggak putus-putus sapnya Tengku, Nggak nyambung gitu ya. nggak nyambung gitu. Termasuk saya pernah juga sholat yang sopnya nggak nyambung juga gitu karena ikut-ikutan begitu kan. Jadi nggak nyambung dari imam yang ada di depan. Ya. Itu Nanti mengurangi misalnya fadilah jamaah. misalnya nanti apa namanya eh sub pertama sampai 20 penuh gitu kan. Hmm. Nanti nanti kosong 20 sampai sub 30-nya kosong, sub 31-nya ada lagi nanti jemaah selanjutnya. Nah, ini gimana ya? Kedudukan dalam sholat berjemaah Itu ya tentu. mengurangi Ustaz. Mengurangi fadilah jamaah. Itu 27-nya kecil-kecil. Atau malah nggak nyampe 27 kan? Gitu ya. Nah, Tetapi kan tetap tetap sah tetap nyambung ya untuk nah, jemaahnya. kalau sholat sah kan? Iya, Bahkan sabnya renggang renggang 300 hasta juga masih sah. Nah, cuma ah, jangan ditanya pahalanya. Karena yang sholat di masjid Nabi, masjid Mekah juga kan bukan orang alim semua, kan? iya, ah. Campuran macam-macam. Iya, 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 iya. Nah ini, fataswiyatuhu mustahabatun fi ta'diyatil jamaah. Maka bermula meratakan, merapikan saf, meluruskan dan merapatkan saf itu disunnahkan dalam melaksanakan jamaah. Wasyartun ya kan? Dan menjadi syarat linaili fadliha, menjadi syarat bagi mendapatkan fadilahnya jamaah. Kalau nggak rapat, ada renggang-renggang, kemudian saf kedua belum penuh, udah ada saf ketiga, itu mengurangi fadilah jamaah. Nah, misalkan kita nggak bilang, nggak menyatakan nggak dapat sama sekali, nggak. Paling kurang mengurangi fadilah. Nah ini, wasolatu man tarakaha sahihatun alal asah. Bermula sholat orang yang meninggalkan ia akannya taswiyah. Kayak kasus tadi, itu tetap sahih atas pendapat asah. Tapi ada khilaf ini. Pendapat asah menyatakan sholatnya tetap sah. Lakin jazama Ibnu Hazm biwujubiha. Tetapi telah menjazam oleh Ibnu Hazm dari beliau apa namanya? Dari madhab Daud Zahiri ya. Menjazamkan oleh Ibnu Hazm dengan wajibnya taswiyah. Wa bibutulani sholati tarikiha. Beliau menjazamkan dengan batal salat orang yang meninggalkan taswiyah. Ini menurut Ibnu Hazm kan keras kan? Bisa batal salat. Nah itu Ustaz. Kalau dalam mazhab Syafi'i Tengku yang misalnya kita berdua nih, berdua. Katakanlah saya sama Tengku, Tengku yang jadi imam, saya yang jadi makmumnya gitu. Nah, seharusnya kan safnya itu kan eh, saya berada di samping Tengku lah gitu kan. Ya. Nah, tiba-tiba saya nggak melakukan seperti itu. Saya berada itu di belakang, belakang seperti saf yang pada umumnya begitu kan. Dan itu termasuk termasuk mengurangi ya karena Nah, terputus safnya enggak atau selama gimana? selama enggak lebih dari 3 dirham. Itu masih boleh. 3 jam Nah, seboleh. atau kita ini maksudnya. Kalau Maksudnya begini, imam sendiri itu walaupun imam sendiri nggak apa-apa dianggap satu sah. Kan? Artinya ketika makmum satu orang nggak harus sejajar imam. Sejajar imam juga boleh dengan ketentuan sedikit ke belakang kan? Nah, sedikit ke belakang, setumit lah. Nah, tapi kalau kita mau berdiri seperti sah normal juga boleh. Itu belum meluputkan fadilah jamaah.
Penting jangan lebih Oh, tiga meningkatkan hasta ya. antara imam dan makmum. Mudah-mudahan seperti itu. Berarti bukan batal jemaah itu ya. Gimana Ustaz? Berarti nggak batal ya jemaahnya itu ya. Sautukum mutakatta. Mutakatti. Kurang terang Ustaz. Ya. Jadi apa jadi nggak apa namanya jemaah itu nggak terputus kan ya. Ya, kalau tidak lebih dari tiga hasta. Tunggu. Hadir Ustaz. Kalau di Fathul Mu'in tetap sunnah muakkadah tunggu kan? Sunnah Di muakkadah bawah. di sana? Ah, Iya. Ini juga pensyarah Fathul Mu'in Ustaz. Saya kurang ingat juga. Ada nah, kemungkinan maka- ya sunnah muakkadah. nah, makanya dengan pengarang yang sama, tapi menyatakan dua pendapat berbeda dalam kitab yang berbeda itu loh. Dari tarjihkan semuanya, itu secara umum dalam madhab syafi'i fardu kifayah. Nah, cuma nanti dalam madhab syafi'i juga ada berbeda-beda lagi kan. Ada yang menyatakan bukan, tapi secara umum ini pendapat umum kelihatan. Kemudian tokoh-tokoh dalam madhab syafi'i nanti memang ada yang menyatakan sunnah muakkad. Masalahnya ketika mengatakan fardu kifayah itu otomatis menghendaki akan adanya dosa lagi orang-orang jika satu kampung misalnya tidak ada yang menunaikan itu tuh. Ya, Tapi kalau sunnah muakkadah kan enggak juga. ya. Kalau sunnah muakkadah enggak berarti. Enggak perlu imam apa namanya memerangi orang-orang yang enggak mau jamaah, Ustaz. Nah, Benar, Ustaz. belum lagi kalau dibawa ke politik nanti tuh. Takutnya itu saya. Hmm. Nah, Qala Nawawiyu dianya jamaah bagi laki-laki yang balik berakal, yang merdeka, masturin, yang tertutup auratnya, yang mukim itu fardu kifayah. Fil muadah pada sholat tunai saja alal arjah wal asah fi madhabina. Dalilnya wadzalika li khabari karena hadis ma min salatin fi qaryatin au badwin tidak ada dari tiga orang dalam satu desa atau dalam satu daerah wala tuqamu fihim dan tidak dilaksanakan pada mereka akan jamaah illa stahwadha alaihim syaitan melainkan menguasai kepada mereka oleh setan ayo ghalaba rawahu Ibnu Hibban wa ghairuh wasahahu mereka mentasihkan hadis dan fardu kifayah dianya fardu kifayah itu ibaratu an kulli muhimmin itu ibarat dari setiap yang penting yuksadu husuluhu minal mukallaf yang dimaksudkan akan hasilnya dari mukallaf min ghairi nazrin bidzati tanpa melihat kepada zat pada pribadi-pribadi tanpa melihat kepada dengan zat kepada pelakunya maka keluarlah oleh fardhu ain sesungguhnya fardhu ain itu mandurun fi dilihatkan padanya dengan zat kepada pelakunya dengan segera dimaksudkan akan hasilnya hal yang penting dari setiap mukallaf dan tidak tercukupi padanya dengan dilaksanakan oleh selainnya. Ada penjelasan di sini Ustaz. Itu. Nah, sementara Kalau begitu. itu secara objek individu, kalau ini mungkin secara general atau global gitu. Ya, pokoknya dalam satu kampung harus ada jamaahnya kan. Pelakunya terserah. Nah, Hmm. beda dengan fardu'in harus dilakukan oleh setiap individu. Wa adamu musabaqatil imam dan sepantaslah oleh tidak mendahului imam. Sepantaslah ini kita hantar kepada taswiyah. Sepantaslah oleh tidak mendahuluinya makmum makan imam. Mendahului biraf'i ra'sin dengan mengangkat kepalanya terlebih dahulu. Au qiyamen atau bangun terlebih dahulu. Au huwiyin atau dengan turun sebelumnya imam. Famusabaqatuhu makruhatun alal murajjah. Maka mendahuluinya makmum makan imam itu makruh atas pendapat yang dikuatkan. Nah, itu. Karena imam itu untuk diikuti. Kalau kita duluan ya imam ikut kita kan. Nah, nggak adil.
Oke, sekarang imam belum rukuk, kita udah rukuk. Atau imam masih sujud, kita udah angkat angkat kepala dari sujud. Imam masih rukuk, kita udah qiyam i'tidal. Imam belum turun, kita udah turun. Wa yusannul audu ilal imami in kana baqiyan fi dzalika rukni. Disunnahkan bagi makmum akan kembali kepada imam jika ada ianya imam itu yang tetap pada demikian rukun. Kita udah sujud, imam masih i'tidal. Kita sunnah kembali lagi untuk i'tidal. Nanti sujud sesudah imam sujud. Nah, nah itu dalam madhab memang masih pendapat yang kuat ya. Waharamun ala ma jazama bihi ba'dul mutaakhirin waharamun dan dianya mendahului imam dan dianya makmum mendahului imam itu haram di atas ma yang telah menjazam dengannya ma oleh sebahagian mutaakhirin. Ada yang bilang haram kan walaupun nggak batal sholat. Haram karena banyak hadis mengancam orang yang mendahului imam. Nah, nanti kepalanya akan dijadikan kepala keledai kan ada hadis di atas kan kemarin Ustaz. Nah itu haram. Kita sholat mau cari pahala malah dapat haram Ustaz. Makanya kata para ulama orang yang keluar dari sholat itu ada yang membawa 27. Maksudnya keluar dari sholat jamaah. Ada yang membawa pahala 27 karena dia mengikuti imam. Imam dulu baru dia. Ada yang keluar dari sholat cuma membawa satu sholat. Nggak dapat 27. Orang-orang yang makmum-makmum yang melakukan rukunnya dan semuanya bareng imam. Memang nggak mendahului dan nggak takhir tapi bareng. Ada juga orang yang keluar dari sholatnya malah nggak dapat apa-apa. Satu aja nggak dapat. Ini berdasarkan pendapat ini. Ketika kita mendahului imam, kan, melakukan keharaman dalam sholat. Sholatnya sah, tapi ya nggak ada nilainya. Nah itu. Dua. Al-muradu bi ba'dil mutaakhirin, yang dimaksud dengan sebahagian mutaakhirin, Imamur Ramli, Syekh Ramli, Khatib Syarbaini, Khatib Syarbini, rahimahumallahu ta'ala. Faqadi atamada berpegang keduanya an-nasab kawi ba'di rukni haramun. Sungguh mendahului dengan sebahagian rukun itu haram. Kasabki birukni sama seperti mendahului dengan satu rukun. Sebahagian rukun saja haram. Undur, lihat olehmu nihayat al-muhtaj akan kitab nihayat al-muhtaj. Nah, 1.100.000 Ustaz nihayat al-muhtaj 10 jilid ya. Nah, wandur tafsil Syarwani. Perhatikan olehmu akan uraian Syekh Syarwani dalam hasyiahnya Syekh Syarwani atas Tufah. Ini yang butuh hasyiah Syarwani Ustaz 1.300.000 17 jilid kalau nggak salah. Udah ada katalognya ketemu, tunggu. Udah ada katalognya tinggal hubungi Ustaz. Ya Allah. Ini iklan sekaligus iklan Ustaz. Masya Allah. Katalognya ada tinggal beli aja tunggu. Iya, kuntul mantul dapat persen Ustaz. Masya Allah. Nah itu Ustaz. Wal i'tina'u bil wuqufi fi shafil awal dan sepantaslah oleh perhatian dengan berdiri di saf yang pertama. Artinya kita mencari berusaha untuk mendapatkan saf pertama. Fal muhafadzatu alaihi aula minal mubadarati ilal ihrami li idraki ruku'i ma'al imami fi ghairi rakaatil akhirah. Maka bermula menjaga atasnya saf pertama. Itu lebih utama daripada bersegera kepada takbiratul ihram. Bersegera kepada takbiratul ihram tujuannya untuk mendapat rukuk bersama imam. Nah, untuk mendapatkan rukuk bersama imam pada bukan rakaat akhir. Artinya gini, kalau kita baru masuk masjid, imam sholat zuhur udah rakaat kedua. Kalau kita berdiri di saf belakang, dapat rakaat kedua. Kalau kita menuju ke saf pertama, nggak dapat rakaat kedua, dapat saf pertama. Lebih baik kita cari saf pertama, walaupun nggak dapat rakaat kedua. Saf pertama lebih layak untuk kita perhatikan. Kecuali rakaat terakhir. Kalau rakaat terakhir, kita masuk masjid udah, imam udah rakaat keempat. Kalau kita langsung takbir, dapat rakaat keempat. Dapat satu rakaat berjamaah kan?
Kalau kita ke sah pertama nggak dapat, nah penting langsung takbir. Nah, Ustaz. Kalau seseorang sholat bawa anak kecil, dia khawatir kalau di saf pertama akan mengganggu kekhusyuan jamaah yang lainnya. Mana lebih baik, Minggu? Dia memilih di belakang, tapi nggak dapat afdoliyah, atau tetap di depan, tapi mengganggu kekhusyuan orang lain gitu. Untuk kemaslahatan, Ustaz. Bagusnya sama anak kecil dititip di rumah, Ustaz ya. Jaga mama ya. Nggak terlanjur di bawah, ya udah di belakang aja, Ustaz. Bareng-bareng sama sah anak kecil. Dari mimbabi tarbiyah gitu kan. Mm-mm. Kecil. Nah itu Ustaz, sepintas kah? Ini kita ambil zahir-zahirnya aja Ustaz. Ini tentunya detailnya panjang banget. Nah, kalau kita lihat kitab Minhajul ya, Imdad, Manahijul Imdad panjang banget syarahannya. Ini sepintas gitu. Kemudian Faraon ini satu cabang. Fi nadbi qat'in nafilati li idrakil jamaah. Pada sunnahnya memotong sholat sunnah untuk mendapatkan jamaah. Pada kesunahan memotong sholat sunnah untuk mendapatkan jamaah. Kita lihat. Yundabu qat'un nafilah disunnahkan akan memotong sholat sunnah. Wa qalbu faridah disunnahkan membalikkan sholat fardu yang ditunaikan menjadi sunnah. Li khaufi fauti jamaatin karena takut luput jamaah. Nah, kita masuk masjid pengen jamaah. Belum ada jamaah. Kita sholatlah sunnah qobliyah. Sunnah qobliyah. Qobliyah duhur. 4 rakaat. Sedang kita sholat, jamaah udah langsung ditegakkan. Nah, ini sunnah ini kan. Kalau kita nggak khawatir ya, eh, nggak dapat jamaah nanti kalau kita menyelesaikan sunnah dulu. Langsung kita potong, langsung kita salam kan. Baru 2 rakaat, tadi kita mau sholat qobliyah 4 rakaat. Atau kita mau sholat qobliyah 2 rakaat, baru 1 rakaat udah jamaah. Tapi itu nggak bisa jadi contoh, Ustaz. Nggak khawatir kita kan. Selesai masih dapat jamaah. Eh, Yang penting dapat jamaah maksudnya, bukan harus dapat takbiratul ihram enggak. Ya. Ini kedudukan sunnah kita potong sunnah. Kalau khawatir, kalau kita lanjutkan sunnah nggak dapat jamaah. Tapi kalau masih dapat jamaah, kita selesaikan sunnah dulu. Kemudian juga sunnah membalikkan fardu. Kita sholat fardu sendiri nih. Sholat duhur sendiri. Sedang kita sholat ada jamaah. Nah, itu boleh kita membalikkan fardu menjadi sunnah. Kita dari yang tadi mau duhur 4 rakaat, 2 rakaat langsung kita salam. Kita niat dulu berubah. Ini pengecualiannya ya. Yang tadinya fardu kan nggak boleh dibatalkan. Ini ada kecuali. Kita niatlah itu jadi sunnah 2 rakaat. Kemudian kita potong. Nah, benar nggak seperti itu, Ustaz? Hmm. Coba kita lihat, Ustaz. Ini panjang lebar penjelasannya. Ini kan pendek di sini nih. Kita lihat di mana hijul imdad untuk tambahan, Ustaz. Ini sebenarnya pembahasannya dalam kitab fikih, Ustaz. Mana tadi? Nah, ini. Faraon yundabu limum faridin. Disunnahkan bagi orang yang sholat sendiri. Kato'un nafilah akan memotong sholat sunnah. Wa qalbu faridah membalikkan sholat fardu yang ditunaikan menjadi sunnah. Nafla mutlakin ya. Nah, menjadi sunnah mutlak. Kalau qallabaha naflan muayyanan. Maka jika lo membalik ia akannya sholat fardu tadi menjadi sunnah yang tertentu. Karakaat duha seperti 2 rakaat duha lam yasihah tidak sah ya. Nah, lagi sholat apa kita?
Sholat apa ya yang kita balikkan ke duha? Nggak ada duha waktu zuhur Ustaz, kan? Ini kita takdirkan sholat apa? Artinya sholat fardu tadi kita robah menjadi sholat sunnah mutlak. Bukan jadi, Nazar atau kodok berarti itu. ya mungkin niat untuk mengkata sholat sunnah duha Ustaz. Hmm. Nggak boleh. Harus sholat sunnah mutlak. Ya. Kenapa? Kapan disunnahkan memotong sholat sunnah, membalikkan fardu menjadi sunnah? Likhaufi fauti jamaatin. Karena khawatir luput jamaah. Artinya jamaatin masyru'atin. Jamaah yang disyariatkan. Sudah dia selesai dari sunnah atau memotong sholat fardu tadi. Semua ya fiha. Kemudian masuk ia dalamnya jamaah. Wahadal qalbu. Qalbu apa qalabu? Ustaz? Wahadal qalabu yu'tabaru bisyurutin. Ini pembalikan itu baru dihitung akan dia dengan beberapa syarat. Ada ketentuannya. Al-awalu ayyakuna munfaridan. Yang pertama dia memang salat sendiri tadi kan. Kalau kana fi jamaatin, jikalau ada ia dalam jamaah, memang salat pertama berjamaah, la yajuzu lahu qalbuha naflan. Tidak boleh bagi dia oleh membalikkannya fardu jadi sunnah. Nah, waddukhulu fi jamaatin ukhra. Nah, dan bermula syarat yang kedua kelihatannya. Oh, bukan. Apa nih? Itu diiktibarkan dengan beberapa syarat. Yang pertama ada ia itu munfarid. Maka jikalau ada ia dalam jamaah tidak boleh bagi dia oleh membalikkannya fardu menjadi sunnah dan masuk dalam jamaah yang lain. Nah, nggak boleh. Kita sholat jamaah, kita balik jadi sunnah. Udah selesai, kemudian baru masuk dalam jamaah. Nggak boleh, sama aja kan dua-duanya jamaah. Langsung aja lanjut. Amma law naqala nafsahu ilal ukhra min ghairi qalbin fa innahu yajuzu min ghairi kirahah in kana bi udhrin wa illa kuriha. Adapun jikalau membalikkan ia akan dirinya kepada jamaah yang lain, naqala memindahkan ia akan dirinya kepada jamaah yang lain. Kita sudah salat berjamaah Ustaz. Kemudian ada jamaah satu lagi. Kita menggeser Ustaz. Tadinya ngikut imam yang pertama, kita geser ngikut imam satu lagi. Boleh nih. Adapun jikalau memindahkan ia akan dirinya kepada jamaah yang lain tanpa membalik. Jadi sholat masih sholat fardu tanpa merubah menjadi sholat sunnah. Fa'innahu maka sungguhnya nakal tadi itu boleh ya nggak makruh jika ada ya dengan ozor. Jika tanpa ozor dimakruhkan. Dengan ozor maksudnya contohnya barangkali mungkin jamaah yang kedua ini imamnya lebih keren Ustaz. Lebih soleh, lebih wara kan. Yang tadi imamnya ahlul bid'ah. Kita geser Ustaz. Dalam satu masjid ada dua jamaah. Ada nggak Ustaz dalam satu masjid dua jamaah? Bisa jadi itu, tapi setelah jamaah sholat yang utama ya. Enggak bareng-bareng. Dalam satu masjid ada yang jamaah. Banyak Ustaz kalau di pondok saya Emang lihat di masjid pondok emang itu sah banyak. sholat ada tunggu. Sah. Nah, Itu kan sholat Coba apa di masjid jamiah misalnya kan masjid jamiah dua jemaah. Ya itu kan boleh tuh tunggu. tuh biasanya kejadiannya sesudah selesai jamaah pertama Ustaz. Ya kalau selesai jemaah pertama iya. Ini kan Jamaah sholat pertama udah bareng-bareng. selesai. Kemudian ada orang sholat berjamaah, ada lagi jamaah lagi datang musafir kan, bikin jamaah sendiri, Iya. sering itu. Oh iya benar-benar. Sehingga dalam satu masjid kadang ada tiga jamaah, apalagi di pondok kan. Di pondok kan beda-beda. Santri ini ngikuti imamnya itu, santri lain ngikuti ustaz. No. Beda-beda. Nah ini kasusnya seperti ini. Kita bergeser boleh. Ya. Yang nggak boleh ada dua jamaah ketika jamaah utama, Ustaz biasanya. Itu ada beberapa syarat tadi. Syarat yang kedua, ayyaro jama'atan yusalli minhum. Bahwa melihat ia akan jamaah yang akan sholat ia dari mereka. Kenapa dari mereka atau bersama mereka? Artinya kita udah lagi sholat-sholat tadi, kita udah melihat ada jamaah. Tapi kalau kita belum memastikan ada jamaah, nggak boleh kita balik atau kita potong sholat sunnah. Kalau potong sholat sunnah boleh. Kalau kita balik fardu menjadi sunnah itu yang nggak boleh. Nah, ini khusus di membalikkan fardu menjadi sunnah. Karena pada dasarnya ketika kita memasuki sholat fardu kan haram keluar kan, wajib menyempurnakan. Ini kecualinya. Ya. Yang kedua bahwa melihat ia akan jamaah yang akan sholat ia dari mereka. Maka jikalau tidak melihat ia akan jamaah, harumal qalbu haram membalikkan tadi.
Yang ketiga, antakunal jama'atu masyru'atan adalah jamaah yang akan dia masuk ke dalamnya itu disyariatkan. Matlubah. Jamaah yang memang dianjurkan. Kalau lam takun maka jikalau tidak ada yang jamaah itu disyariatkan. Mana contohnya kamalau kana yusalli dhuhra. Sebagaimana jikalau ia sholat ia akan duhur, maka mendapati ia akan orang yang sholat asar. Dia sholat duhur, orang mau sholat asar. Fala yajuzu lahul qalb. Maka tidak boleh bagi dia oleh membalikkan. Sebagaimana ma zakara fil majmu' yang Imam Nawawi sebutkan dalam kitab Majmu'. Yang keempat, alla yakunal imamu mimma yukrahul iktidau bihi. Yang keempat, bahwa tidak adalah imam itu dari orang-orang yang dimakruhkan akan ikut dengannya imam. Li bid'atin karena bid'ah atau ghairiha atau lainnya bid'ah kamu khalafatin fil madhab seperti berbeda madhab. Ini enggak ada ajakan persatuan, Ustaz. Ini kita Keras menganggap juga kan nih. toleran kan? Kan sering yang kita dengar bahwa orang zaman dulu aman walaupun banyak madhab kan? Kan gitu. Tapi ini berbeda madhab aja jadi masalah, Ustaz. Makruh itu kan berat. Kenapa, Ustaz? Bahwa tidak adalah imam dari orang-orang yang dimakruhkan ikut dengannya karena bid'ah atau lainnya bid'ah. Menyalahi madhab aja makruh ikut, Ustaz. Ini kan berarti anti persatuan nih. Fa'inkan kadzalik. Maka jika ada ia itu seperti demikian, imam ahli bid'ah atau beda madhab, lam yumdabil qalbu bal yukrah. Tidak disunnahkan membalikkan. Bahkan makruh. Banyak syaratnya. Yang kelima, ayakuna fi sulasiyah au rubaiyah. Bahwa ada ia dalam salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, jadi sholat 3 rakaat berarti kita robah jadi 2. Sholat 4 kita robah jadi 2. Sholat fardu maksudnya. Maka jikalau ada ia pada sunnah iya, pada sholat 2 rakaat, tidak disunahkan akan membalikkan. Tidak sunnah membalikkan, tetapi dibolehkan. Karena 2 rakaat langsung aja kita sempurnakan. Ringkas dia. Jadi alasannya apa yang pertama tunggu jelaskan? Gimana? Tadi alasannya apa? Yang pertama tunggu jelaskan. Gimana, Ustaz? Sulatiyah sama rubaiyah. Sholat kita sholat fardu maghrib. Kemudian ada jamaah kah? Itu baru sunnah kita balik jadi Saya sunnah. terbang Terus Mirza Jihan. Nah, sholat maghrib maksudnya kita robah jadi sunnah jadi 2 rakaat. Atau sholat sholat isya kah? Kita robah jadi 2 rakaat. Kalau sholatnya 2 rakaat, sholat subuh maksudnya. Kita sedang sholat subuh. Kemudian ada jamaah subuh. Itu sholat subuh jangan kita robah lagi jadi sunnah, sholat fardu subuh. Karena sunnah juga minimal kan 2 rakaat, Ustaz. Subuh juga fardu 2 rakaat. Yang penting fardu aja kita lanjutkan kan. Nah itu. Nah itu, Ustaz. Karena maksud membalikkan fardu ke sunnah, membalikkan menjadi 2 rakaat. Berarti kita sebelum sampai ke rakaat ketiga, Ustaz. Kita baru sholat 1 rakaat, sholat fardu duhur ini. Kita takbir duhur 4 rakaat. Tiba-tiba ada jamaah. Nah, jadi kita niatlah untuk sampai 2 rakaat saja kita salam. Yang mestinya 4 rakaat berarti kita batasi jadi 2 rakaat. Itu maksudnya membalikkan yang 4 jadi 2 jadi sunnah. Berarti kejadiannya sebelum kita sampai ke masuk ke rakaat rakaat ketiga. ketiga. Nah, makanya beliau di sini menyatakan asadisu bahwa belum Allah yaquma lisatin bahwa tidak berdiri ia bagi rakaat ketiga. Kalau qamalah haji kalau bangun ia untuk rakaat ketiga, lam yundam tidak disunahkan akan membalikkan. Kita membalikkan ke berapa? Biar nggak ada surah makmum mendahului imam gitu. Bukan, ini kan sholat sendiri, Ustaz. Iya, maksudnya kan nanti kalau misalnya sholat yang rubaiyah misalnya, makmumnya dia di jamaah pertama, jamaah A. Dia Nah, sudah sampai ini rakaat bukan yang ketiga. bukan kasus jamaah pertama lagi, Ustaz. Ini kasus kita sholat sendiri nih. Oh gitu. Ya, kita Kalau sholat misalnya yang sendiri. jamaah gimana Tengku? Gimana? Jamaah? Kalau misalnya yang jamaah tadi yang surahnya bergeser, an-naql, Ya. Itu kita harus mantau dulu, Ustaz. Jangan sampai kita geser, kita udah 3 rakaat, imam baru 1 rakaat, kan ribut, Ustaz. nah itu dia maksudnya. Nah, kalau itu pasti Tapi nggak sunnah.
Tapi disunahkan nggak atau bolehkan nggak kayak gitu? Enggak sunnah, sama sekali enggak sunnah di atas kan, cuma boleh. Ya juz, cuma enggak sunnah. Kalau ini kasusnya dia sholat sendiri di rakaat ketiga dia, duhurnya udah ke ketiga rakaat, itu enggak sunnah untuk membalikkan jadi sunnah. Karena sunnah yang normal kan 2 rakaat, ini dia udah 3 rakaat. Berarti kalau dia membalikkan langsung salam misalkan. Ah, Nah, cuma nggak sunnah membalikkan, cuma dibolehkan. Boleh kalau dia mau langsung salam boleh. Nah itu, berarti jatuhnya nanti 3 rakaat atau 4 rakaat gitu. iya. Salat sunnahnya jadi 3 rakaat. Padahal salat sunnah yang bagus itu dua 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 dua. Hmm, Oke. Kemudian syarat ketujuh, ayat tasi'al waktu. Waktu masih luas. Bi ayat tahakaka itmamuha dengan bahwa pastilah oleh menyempurnakannya fardu dalamnya waktu. Jikalau memulai ia akannya fardu. Artinya ketika kita salam dari sholat duhur sendiri tadi, kita salam, kita mau masuk ke jamaah, kita pastikan jamaah itu bisa terlaksana dalam waktu seluruhnya. Beda lagi kalau kita melanjutkan sholat duhur sendiri di dalam waktu. Kalau kita robah menjadi sunnah, kemudian kita salam, kita masuk ke jamaah, nggak dapat sholat jamaah itu dalam waktu. Karena jamaah mungkin sudah di akhir waktu. Nah, itu malah haram membalikkan. Nah, yang ketujuh bahwa luaslah oleh waktu dengan pastilah oleh menyempurnakannya fardu dalamnya waktu. Jikalau memulai ulang ia akannya fardu, maka jika yakin ia akan jatuh sebahagiannya fardu, bagiannya jamaah fardu di luarnya waktu dan ragu ia pada demikian, haramlah oleh membalikkan. Nah itu Ustaz. Ini panjang lebar Ustaz. Ini sudah selesai syarat-syaratnya Ustaz. Hmm. Oke, saya ada kembali ke terminal. Nah, itu Ustaz. Aman Ustaz. Semuanya ada 6 orang nih. Nah, ini enggak saya anjurkan baca karena ada barisnya Ustaz. Enggak perlu dibaca kan? Ada harokatnya. Langsung aja kita maknai. Faslun syurutul iktida. Nah, ini satu pasal. Syurutul iktidai adamu takadumihi ala imamihi bi'aqibin. Bermula syarat mengikuti imam, itu tidak mendahuluinya makmum di atas imamnya dengan tumit. Akib itu apa namanya? Mata Itu kaki. tumit ya, Hmm. tumit. Nah, itu tidak mendahului. Jadi bareng boleh, sejajar kan? Kayak kasus tadi, imam satu, kita makmum satu. Kita berdiri sejajar imam boleh. Tumit. Ya, tumit bagian belakang itu rata sama nggak apa-apa. Nah, sunnahnya ke belakang dikit kan? Karena syaratnya tidak mendahului. Nah, itu. Kemudian, waniyatul iktidak dan niat mengikuti imam. Niatul iktidak bil imamil hadir. Niat mengikuti imam yang hadir bersama taharuk. Kalau imam itu sudah ada di depan kita, berarti niat iktidaknya mesti dalam takbiratul ihram. Kalau imam itu nggak ada di depan kita, artinya kita lagi sholat sendiri, tiba-tiba datang orang sholat depan kita, kan imam datang belakangan. Kita pengen ngikut dia, boleh, niat aja di tengah. Tapi kalau imam sudah ada di depan kita, kita langsung niat makmuman dalam takbiratul ihram. Ya, Jadi ini kolab juga ya, berlaku kolab juga ya. Kolab kalau gimana? yang kalau kita udah sholat sendiri, kemudian ada orang yang sholat di depan kita. Ya, Tadinya kita makmuman kan, Tengku.
apa tanpa imaman atau tanpa makmuman gitu langsung lillahi ta'ala lah. Ya, itu nggak kalap namanya Ustaz. Itu tambahan aja kan? Kalau niat masuk nggak tuh kategorinya? Enggak. Kan kita nggak membalikkan niat. Cuma niat awal udah pas kita tambah doang. Tambah niat menjadi makmum kan? Kalau misalnya kita udah di rakaat kedua, ketiga juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita ikut imam. Kemudian nanti misalkan kita udah 4 rakaat, imam baru 2 rakaat ya. Eh, Kita duduk di tasyahud, kita intizar, kita tunggu sampai imam 4 rakaat, baru kita salam bareng. Nah itu bukannya dianggap sukutun tawil tuh? Nggak apa-apa, membaca doa yang panjang. Ustaz. Nggak sukut. Dalam sholat itu nggak ada yang sukut. Terus kita mau kemana Ustaz? Mau ngikut jadi rakaat kita lebih kan? Nggak sah. Nah, kalau kita niat mufarakah berarti kurang pahala. Oh berarti begitu ya. Intizar. Intizar kita berarti dalam posisi tahiyat akhir. Saya akhir karena boleh dia duduk panjang kan? Kita baca semua doa yang kita tahu Ustaz. Yang bagusnya kayak ulama tasawuf Ustaz, sebelum adzan kita udah di musola. Jadi rapi sholat bareng imam, dapat taharum pertama kan? Nah, itu yang bagus. Ini kan takdir semua Ustaz. Lau 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 kan? Jadi syarat iktidak itu niat mengikuti imam yang hadir bersama taharum. Tentunya imam gak wajib niat kan? Yang wajib niat makmum, imam gak wajib niat jadi imam. Gak niat tapi imam gak dapat pahala. Kalau imam niat di tengah sholat, lagi sholat-sholat, rakaat kedua baru niat jadi imam. Jadi dapat pahalanya ke depan, nggak dapat pahala dari awal. Ya, Mungkin sekelasnya sang mu'alif ini mungkin nggak pernah masbuk kali Tengku ya. kemungkinan Ustaz orang-orang soleh mana ada masbuk Ustaz, dalam masjid terus. Ngajar ngaji juga dalam masjid Ustaz, ada halaqahnya kan. Begitu azan langsung sholat. Habis sholat ngaji lagi Ustaz. Nah, kan kata Imam Ghazali kemarin begitu Ustaz. Habis duha kita ngaji dalam masjid kan. Ngaji nunggu duhur. Ya. Kalau nggak ada saldo baru keluar kerja sebentar. Balik lagi ke masjid. Gitu Ustaz. Kalau Mungkin kayak kayak Ustaz Ilham kan nggak perlu, tinggal nunggu bunyi aja pesanan kan. Uang amin ya masuk ke Allah. rekening. Jadi lanjut lagi ngaji. Aman Ustaz. Amin ya Allah ya Rob, doakan Tengku majelis yang mulia. Nah, itu. Makanya ini salah satu hikmah kenapa kenapa ulama itu dapatkan zakat karena waktunya habis ngaji ilmu ya Tengku ya. Iya, kalau ulama yang miskin udah dapat zakat Ustaz. Kalau ulama yang kaya kan nggak ada. Innama sadaqatu lil ulama nggak ada kan. Nama sedekah lil fuqara wal masakin. Hmm. Wa syurita fi Jum'atin niyatu imamatin ma'ahu. Dan disyaratkan pada sholat Jumat akan niat imamah bersamanya taharum. Imam sholat Jumat mesti niat menjadi imam dalam taharum. Kalau bukan sholat Jumat, nggak disyaratkan niat imamah dalam taharum. Boleh niat di mana saja. Ya. Wahya dan dianya niat imamah itu sunnah pada selainnya Jumat. Selainnya Jumat sunnah niat imamah. Kalau pengen dapat fadilah jamaah niat. Ya, gitu. Oke. Bermula syarat mengikuti imam itu tidak mendahului imam dan niat mengikuti. Wa ilmuhu dan mengetahuinya si makmum binti qalatil imam dengan berpindah-pindah imam.
Mengetahui si makmum mengetahui perpindahan imam kan dari satu rukun ke rukun yang lain, baik dengan melihat langsung atau dengan perantaraan saf-saf di belakang imam atau dengan mendengar suaranya. Banyak cara. Nggak tahu boleh ditambah atau lewat layar Ustaz. Karena ini kan maklum ini syaratnya. Karena nggak mungkin kita mengikuti kalau nggak tahu gerakan imam. Nah itu. Wajibtima uhuma bimakanen dan berkumpul keduanya imam dan makmum di satu tempat, di satu tempat, di satu ruangan lah, di satu tempat ya. Baik lapangan atau masjid atau apapun. Maka jikalau adalah keduanya itu dalam dua bangunan. Imam di bangunan A, makmum di bangunan B. Syurita ada muhailin. Bisa disyaratkan akan tidak ada penghalang. Artinya tembus ya. Dalam kitab fikih biasanya lebih panjang pembahasannya. Artinya makmum mungkin sampai kepada imam kalau dia berjalan. Nah, itu maksud disyaratkan nggak ada penghalang. Ada pintu. Nah, pintu tertutup. Nah, ya kan? Itu nggak menghalangi sebenarnya karena mungkin dibuka. Cuma nggak boleh kali kalau dari awal pintu sudah tertutup kan. Artinya dibuka dulu pintunya. Maka jikalau adalah keduanya dalam dua bangunan yang berbeda, disyaratkan akan tidak ada penghalang. Au kufu wahidin hadza'a mamfadin fihi. Nah, atau disyaratkan akan berdiri seseorang berdepatan lobang haza'a sejajar sejajar bolong, sejajar lobang fihi padanya hail. Nah, ada pintu maksudnya. Antara kita dan imam dipisahi oleh ruangan yang berbeda kan? Nah, kita nggak berdiri di sejajar pintu. Kan kita nggak bisa melihat imam itu. Boleh kita sholat berjamaah. Tapi dengan ketentuan ada seseorang yang berdiri di pintu. Orang yang di pintu itu dia bisa melihat imam. Kita melihat dia. Jadi dia umpama imam kita. Nah, itu lebih kurang. Panjang urusannya. Ini lebih baik kayak cerita tadi Ustaz. Jadilah ahli sufi. Langsung sholat aja normal biasa. Walau waqafa fi uluwin. Jikalau berdiri ia di ketinggian. Kita di lantai dua. Wa imamuhu fi suflen. Dan bermula imamnya itu di bawah. Au aksuhu atau sebaliknya. Imam di atas, kita di bawah. Lam yushtarat muhazatu ba'di badanihi ba'da badanihi ala tariqatil iraqiyyin allati rajjaha an-Nawawi. Maksudnya tidak disyaratkan akan sejajar sebahagian badannya si makmum akan sebahagian badannya si imam. Enggak harus, ya kan? Kaki imam yang di lantai dua pas di kepala kita, yang kita di lantai bawah. Enggak disyaratkan. Yang penting antara lantai pertama lantai kedua tetap terhubung, nggak ada jalan maksudnya. Itu syarat tetap. Ya, cuma nah itu tidak disyaratkan akan sejajar sebahagian badannya si makmum atau imam akan sebahagian badannya imam di atas cara-cara irakin yang telah mentarjihakannya cara oleh An-Nawawi. Karena ada yang bukan tarik irakin, ada tarik lain yang disyaratkan Ustaz, harus sejajar. Ya. Nah itu Ustaz, sepintasnya begitu. Ya, kita lanjutkan Ustaz. Watawafuku salatahima dan syarat iktidak lagi sama dua salat keduanya imam dan makmum nisbah nadhab. Susunan salat harus sama Ustaz. Jangan berbeda. Maksud jangan berbeda, jangan imam salat istisqa yang rukuknya dua, kita salat duhur. Bukan salat istisqa ya, salat gerhana ya. Imam sedang salat gerhana. Kita salat duhur. Itu berbeda nadhamnya karena salat gerhana itu rukuknya dua kali, salat duhur sekali. Itu nggak boleh. Nah itu disyaratkan sama dua sholat nisbah nadham aja.
tidak disyaratkan sama nisbah niat dan bilangan. Artinya imam niat sholat zuhur, kita asar ya nggak apa-apa. Terus sebaliknya ya. Atau imam sholat sunnah, makmum sholat fardu. Terus sebaliknya nggak apa-apa. Bilangan juga nggak apa-apa. Imam 2 rakaat, kita 4 rakaat, boleh aja. Yang penting bentuk sholatnya sama. Nah, itu Ustaz. Gimana Ustaz? Wa muwafaqatun fi sunanin tafhusyu mukhalafatun fiha fi'lan wa tarkan. Dan syarat iktidak selanjutnya itu muwafakat. Maksud muwafakat, muwafakat makmum dan imam pada sunnah-sunnah yang keji lah. Yang jeleklah oleh menyalahi padanya sunnah-sunnah. Nisbah berbuat dan meninggalkan. Kalau imam berbuat kita tidak, kelihatan kurang bagus. Atau sebaliknya, imam tidak berbuat, kita berbuat, justru nggak bagus. Ini disyaratkan harus sama pada sunnah-sunnah itu. Kita mengikuti maksudnya. Seperti tasyahud awal dan kunut. Imam tasyahud awal, kita nggak tasyahud awal. Nah, itu kan nggak boleh kan? Nah, atau imam kunut, kita nggak kunut. Atau kita kunut, imam nggak kunut. Walaupun ini ada detailnya, Ustaz. Ada tafsir lagi yang panjang lebar. Memang enaknya membahas ini di kitab fikih, Ustaz. Wa tabaiyatun. Dan syarat iktidak selanjutnya itu tabaiyah. Maksud tabaiyah mengikuti imam. Tapi mengikuti berarti duluan imam. Bi ayat akhara ihramuhu. Dengan bahwa telatlah oleh ihramnya si makmum. Artinya kita baru takbiratul ihram sesudah imam selesai takbiratul ihram secara sempurna. Nah, karena di takbiratul ihram nggak boleh mendahului kan? Sama seperti salam. Nggak boleh. Kalau rukun yang lain, walaupun mendahului masih belum batal sholat. Kalau masih 1 2 rukun. Wa alla yata'amada, dan bahwa tidak sengaja ia bersama tahu haram akan mendahului dengan sempurna 2 rukun yang fi'li keduanya walau pendek keduanya. Syarat iktidak selanjutnya tidak sengaja. Kita tahu haram mendahului kan? Atau haram telat. Kita tahu haram. Kemudian kita nggak sengaja mendahului 2 rukun yang sempurna walau 2 rukun pendek. Contoh 2 rukun pendek, imam masih berdiri. Kita udah ruku, udah 1 rukun, selesai. Kemudian iktidal rukun pendek. Kita udah mau masuk ke sujud nih. Nah, kita mau turun ke sujud, itu namanya mendahului imam 2 rukun. Sementara imam masih berdiri baca Fatihah. Nah, ini kalau kalau sengaja begini bisa batal sholat. Ya, mendahului. Au takhallufan, atau bahwa tidak sengaja ia akan takhalluf. Takhalluf itu membelakangi, telat, kita telat. Tidak sengaja ia bersama tahu haram akan takhallufan, akan tertinggal dari imam dengan keduanya 2 rukun tanpa udhur. Jadi kalau takhalluf ini disyaratkan baru batal sholat kalau tanpa udhur. Kalau ada udhur boleh takhalluf sampai 3 rukun kan? Nah itu. Fa in khalafa, maka jika menyalahi ia akan imam baik pada mendahului atau pada takhalluf dengan tanpa udhur, batalat sholatuhu, batallah sholatnya si makmum. Au bi arba'atin tawilatin, maka jika takhalluf ia, menyalahi ia dengan 4, ya, dengan 4 rukun yang panjang dengan sebab uzur yang mewajibkan akannya takhalluf oleh seumpama lambat atau oleh seumpama ragu pada baca qiraah, bukan pada was-was. Faliwafik, maka hendak muafakat ia akan imamnya pada keempat. Ini kita tertinggal dari imam dengan 4 rukun yang panjang dengan sebab uzur, Ustaz. Kita baca Fatihahnya lambat banget, nggak bisa cepat. Sehingga untuk menyelesaikan Fatihah, contoh, kita tertinggal dengan 4 rukun yang panjang. Yang mewajibkan akannya takhalluf oleh seumpama lambat. Lambat bacaan.
Atau seumpama ragu pada qiraah. Pas imam udah ruku, kita mau ruku, kita ingat kayaknya saya belum baca Fatihah. Akhirnya kita bacalah Fatihah. Ya kan? Itu boleh tertinggal 3 rukun boleh. Kalau 4 rukun batal. Boleh tertinggal 3 rukun. Tidak was-was dulu. Bukan ragu karena was-was. Maka hendak muafakat dia pada rukun keempat. Maksudnya begini Ustaz. Kita sedang menyempurnakan Fatihah. Imam udah ruku. Udah 1 rukun. Bangun dari ruku. Imam udah i'tidal. Udah 2 rukun. Imam udah sujud. Udah 3 rukun kan? Selesai sujud duduk antara 2 sujud. Pas imam mau sujud keempat, sujud kedua, kalau kita masih baca Fatihah itu bisa batal. Biar nggak batal, ketika kita sedang baca Fatihah, Fatihah nggak kita selesaikan, langsung kita sujud. Mengikuti sujud imam. Berarti rakaat itu kita nggak dihitung, nggak apa-apa. Ya, nanti kita baru bangun lagi, rakaat yang kurang kita selesaikan. Itu maksudnya, maka hendak muafakat ia akannya imam pada rukun yang keempat. Gimana Ustaz? Ini berat, rada berat leher Ustaz. Arba'ah tawilah lawannya qasirah ada. Apa aja tunggu? Nggak ada kasirah. Maksudnya ini digabungkan. Jadi gini, nah, yang panjang kita masih berdiri, imam ruku. Ruku kan rukun panjang, Ustaz, kan? Ah, Selesai ruku. Kemudian i'tidal. I'tidal rukun pendek, nggak dihitung. Imam udah sujud. Sujud kan rukun panjang. Sujud pertama. Kemudian duduk antara 2 sujud. Rukun pendek, nggak dihitung. Kemudian imam sujud lagi. Rukun panjang. Ah, itu kedua. salah tadi. Jadi imam sudah berdiri lagi, Ustaz. Nah, atau maka jika menyalahi ia, niscaya batallah sholatnya. Atau jika menyalahi ia dengan 4 rukun panjang. Menyalahi ia dengan 4 rukun panjang dengan sebab udhur. Yang mewajibkan akannya menyalahi oleh seumpama lambat. Atau seumpama ragu pada qiraah bukan pada was-was. Maka hendak muafakat ia pada yang keempat. Nah ini surahnya. Kalau mendahului 4 rukun atau tertinggal dengan 4 rukun, batal sholat. Biar enggak batal, di imam ketika melakukan rukun keempat, kita langsung ikut. Contoh, kita sedang berdiri baca Fatihah. Karena imam udah ruku, kita pas mau ruku, kita ragu. Kayaknya kita belum baca Fatihah misalkan kan. Akhirnya kan kita wajib untuk baca Fatihah dulu. Kita bacalah Fatihah. Udah itu bacaan kita lambat lagi. Imam udah ruku. 1 rukun. Sami Allahu liman hamidah. Udah 2 rukun. Tapi itu rukun pendek, nggak dihitung. Kemudian imam sujud pertama. Udah 2 rukun panjang. Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud. Rukun pendek, nggak dihitung. Kemudian imam sujud lagi. Udah rukun panjang ketiga kan? Rukun panjang ketiga. Sekarang kita masih berdiri nih. Imam udah selesai sujud. Udah selesai 3 rukun panjang. Kemudian imam Allahu Akbar. Bangun ke rakaat kedua. Kan gitu? Ah, kita ketika itu jangan sujud lagi, jangan rukuk lagi, jangan itidal, langsung aja mengikuti imam di rukun keempat itu. Artinya rakaat itu kita nggak dihitung. Berarti kita batal rakaat itu. Nah, kita bareng imam lagi nih. Jadi kita tinggal menambal 1 rakaat yang kurang. Nah, itu kayaknya begitu. Jadi hendak muafakat dia pada yang keempat. Pada yang keempat rukun panjang di sini yaitu imam berdiri. Ruku 1 rukun panjang, tidak rukun pendek nggak dihitung. Sujud pertama rukun panjang, duduk antara 2 sujud rukun pendek. Sujud kedua rukun panjang udah 3. Sekarang imam masuk ke rukun keempat, berdiri ke rakaat selanjutnya. Nah, kita nggak boleh ketika itu ruku, tidak nggak boleh. Nggak boleh menyusul di belakang. Langsung aja muafakat imam. Nah, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab Ustaz. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu Ustaz.